Listener, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga atau yang dikenal dengan PRT hingga kini belum mendapatkan skala prioritas untuk disahkan. Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang PRT tak kunjung disahkan. Apalagi hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang ada saat ini tidak secara spesifik dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Pakar kebijakan publik Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat menyebut, banyak orang yang beranggapan adanya diskriminasi terhadap penyelesaian RUU ini di DPR. Berbeda dengan RUU yang menguntungkan para investor dan oligarki yang selalu dibuat cepat seperti RUU IKN dan Minerba. Sementara RUU yang melindungi kalangan bawah yang tidak punya kemampuan lobi sepertinya sulit untuk mendapatkan perhatian lebih dan penanganan yang cepat, kata Ahmad. Brunch Time. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR, Irma Suryani Caniago, memprotes pimpinan DPR yang menunda pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Irma mempertanyakan urgensi penundaan pengesahan RUU PRT, padahal aturan tersebut penting untuk melindungi pekerja rumah tangga. Pada Kamis kemarin, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditunda atas keputusan dalam rapat pimpinan DPR RI. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama, ia sebutnya. Dengan demikian, rancangan Undang-Undang PPRT belum dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Pasalnya, rancangan Undang-Undang PPRT belum dibahas dalam rapat Badan Musyawarah. Brunch Time. Dan untuk mendalami lebih lanjut, sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan narasumber dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA, Mas Ari Ujianto. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang, Mbak Jess. Mas Ari, bagaimana tanggapan JALA lagi-lagi pengesahan RUU PPRT di DPR ini ditunda dan hal tersebut ini berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan DPR? Nah, ini sebenarnya mengenaskan ya, tapi kita juga perlu tahu sebenarnya pimpinan DPR siapa ini. Karena ini berbalik ya, bertentangan dengan pernyataan-pernyataan statement mereka sebelumnya gitu. Saya masih punya tanda tangan siapa pimpinan ini. Karena misalnya gini, jelas kita beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, belum ada sebulan kita kawan-kawan bertemu dengan pimpinan dari Nasdem ya, kemudian juga PKB Caimin menginstruksikan sekitar 2 bulan yang lalu seluruh kadernya mendukung ini ya, lewat bahkan menjadi trending topik di Twitter. Pimpinan Pak Dasko dari Gerindra juga begitu, bilang setelah reses nanti kita akan percepat ini untuk disahkan itu. Jadi akan ada aneh gitu ya, cuman beberapa hari, beberapa minggu gitu ya, kok berbalik itu. Sementara banyak pihak sudah berharap bahwa setelah reses DPR reses, setelah reses mereka nanti akan ada paripurna lagi kan tanggal 11 ya, 11 12 13 kayak gitu itu. Tapi berita ini justru mengagetkan gitu. Nah, makanya kita ingin tahu sebenarnya pimpinan-pimpinan itu benar atau enggak sih kesepakatan itu terjadi gitu ya. Karena sebelumnya itu berbalik gitu ya, pernyataan itu berlawanan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya gitu, Mbak. Oke, lanjut. Mas, kan alasan pertama pembahasannya ditunda itu karena menunggu reses tanggal 13 selesai. Lalu baru-baru ini juga Ketua DPR menunda dengan alasan masih menyerap aspirasi secara komprehensif. Dari JALA sendiri, sebenarnya dari 19 tahun yang lalu kan ini sebuah perjuangan ya untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini. Oh. Dari JALA sendiri, kenapa harus segera disahkan undang-undang ini, Pas? Dan nggak bisa ditunggu lagi? Iya, seharusnya ini sudah harus ketika awal-awal 2004 diajukan itu harusnya memang harus itu diprioritaskan dan disahkan di tahun-tahun itu. Dengan begitu tidak akan banyak korban, Mas ya, Mas Fauzi ya. Ini kita tahu hampir setiap tahun itu 2.600-an ya kekerasan itu tidak ya, memang bermacam model-model kekerasan ya, ada psikis, ada fisik, ada seksual, ada kekerasan ekonomi begitu ya. Tapi kita tahu bahwa dengan setahun itu 2.600-an itu kan sehari bisa 10 orang ya mengalami kekerasan itu. Itu yang terlaporkan ya, yang kita ketahui ya dari media massa atau yang laporan.
Yang nggak terlaporkan pasti akan lebih banyak lagi. Ini seperti gunung es itu lah. Untuk gunung es seperti itu. Karena banyak, kita kan nggak tahu banyak rumah-rumah yang mempekerjakan PRT, apa yang terjadi di dalam gitu loh. Nah, ini masih dianggap tidak penting, gitu, tidak urgen itu bagaimana gitu. Itu menyangkut jutaan, ya. Estimasinya sekitar 5 juta PRT di Indonesia itu belum pihak keluarga yang terikat atau terkait ya dengan tergantung dengan pekerjaan itu gitu. Misalnya ya banyak sekali yang bekerja 5 juta orang ini kan bekerja juga menghidupi anak-anak mereka, gitu ya. Ada yang single parent, ya, suaminya banyak yang nganggur ketika pandemi kemarin dan sebagainya gitu. Nah ini dianggap tidak penting itu aneh juga gitu. Nah yang terus juga mereka ini ya kebanyakan adalah konstituen dari PDIP dan PKB, kawan-kawan PRT ini. Nah kalau PDIP misalnya Puan Maharani tidak menyetujui ini atau menunda dan nggak tahu ini sampai kapan begitu, sebenarnya mengkhianati konstituen mereka sendiri gitu. Lalu Mas ini kan berlarut-larutnya pengesahan juga disoroti ya oleh banyak elemen masyarakat termasuk pihak DPR sendiri yang menyebut bahwa banyak terdapat diksi yang dianggap terlalu umum dalam pasal-pasal RUU PPRT ini. Sebenarnya diksi-diksi umum apa saja yang disoroti oleh Jala sendiri yang ini mungkin diindikasikan jadi salah satu yang menghambat percepatan dari pengesahannya? Gini, kita sebenarnya mengalami berkali-kali perubahan draft, Mas ya. 2004 sampai 2010 itu draft-draft yang ideal. Jadi standar-standar mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga itu kita cantumkan. Pasti itu sudah pasti ditolak ya. Oleh Komisi 9 waktu itu pasti ditolak soal itu. Nah ini sebenarnya kompromi, isinya makanya agak umum ya, agak istilahnya harus ada kesepakatan kayak gitu itu karena memang yang ideal, yang rigid ya, yang detail justru ditolak. Nah ini aneh kan? Yang kita mau yang standar yang yang standar yang benar-benar layak ya, menurut konvensi ILO 189 gitu ya, menurut hak asasi manusia ya, hak pekerja rumah tangga kita cantumkan detail ditolak. Misalnya soal minimum upah, itu jelas ditolak. Kemudian soal jam kerja standar ditolak. Nah, justru ini. Nah, kompromi dipersoalkan lagi gitu. Yang meminta kompromi juga anggota-anggota DPR. Jadi tidak misalnya ada kesepakatan berdasarkan kemanusiaan gitu. Nah, kita waktu itu menyepakati ini oke. Kalau DPR sepakat itu nanti kita perjelas ketika ada pembicaraan antara DPR dengan pemerintah. Itu akan kita detailkan di situ misalnya di dalam pembahasan DIM ya, daftar isian masalah di situ. Ini kita kan jelas sekali kan nggak dipingpong kayak gitu Mas. Yang detail dipersalahkan, ditolak, yang penuh kompromi juga dipermasalahkan. Itu Mas Fauzi. Oke, Pak Ari, memang selama ini dengan adanya kasus-kasus yang terjadi ke PRT, ini payung hukumnya seperti apa sih Pak? Nggak ada payung hukum Mbak, kecuali memang gini ya, kalau misalnya ada kekerasan ya kita pakai misalnya undang-undang KDRT ya, BKDRT atau undang-undang pidana yang lain KUHP gitu ya. Tetapi yang kalau misalnya ada kekerasan ekonomi ini nggak ada cantolan sama sekali, ya. Misalnya kalau berbulan-bulan nggak dibayar, bahkan nggak bertahun-tahun nggak dibayar itu juga kita nggak punya aturan undang-undang untuk itu. Apalagi tidak ada kontrak secara tertulis ya. Rata-rata kan PRT itu nggak punya kontrak secara tertulis karena nggak dianggap sebagai pekerja, bagian dari pekerja gitu ya. Itu yang menjadi masalah karena untuk itu penting undang-undang ini ya, apalagi soal pengawasan ya, soal pengawasan kekerasan yang terjadi terhadap PRT itu memang tidak ada pengawasan sama sekali. Kita nggak tahu di rumah-rumah itu ada PRT atau enggak ya, PRT-nya diperlakukan seperti apa ya, mereka dari mana, keluarganya bagaimana, apakah mereka bisa berkomunikasi dan sebagainya, kita nggak tahu selama ini. Jadi ini warga negara kita ada yang diperlakukan seperti itu, Mbak. Oke Pak, kalau memang selama ini tidak ada payung hukumnya, dengan ada kasus-kasus dari PRT ini yang selama ini sudah terjadi, kira adilannya seperti apa Pak? Apakah mereka setiap ada kasus ini mendapatkan keadilan padahal sampai saat ini belum ada payung hukumnya, dan saat mau dibikin ini selalu ditunda-tunda?
Ya, kalau misalnya gini, memang kalau soal ada kekerasan dan sebagainya itu butuh dukungan dari pihak lain, Mbak. Nggak mungkin mereka sendiri, ya, nggak mungkin mereka sendiri. Karena rata-rata yang misalnya yang mengalami kekerasan ya kayak Ani dulu di Jakarta Timur, sekarang kemarin tuh Kotimah di Jakarta Selatan gitu ya. Itu karena ada pihak-pihak yang lain membantunya, mengadvokasinya ya, kayak jaringan jala ya, teman-teman yang lain, LBH dan sebagainya gitu. Nah, dan kalau nggak ada itu ya mereka nggak bisa apa-apa gitu ya, menyerah lah gitu ya. Nah kemudian perlindungan jadi gini, kalau mereka mengalami tindak kekerasan memang bisa dipakai ya aturan-aturan di luar aturan-aturan yang selama ini ada, misalnya ya di KUHP, Undang-Undang PKDRT, kemudian juga ada sekarang Undang-Undang PPKS ya, kekerasan seksual begitu itu. Tapi permasalahannya kan tidak hanya itu. Permasalahan itu kompleks, sangat kompleks. Yang sering terjadi sehari-hari, misalnya gitu, yang tadi saya sebutkan, eksploitasi jam yang tidak menentu, ya, kerja yang tidak menentu, gaji yang tidak menentu, ya, kapan dibayarnya, itu kan nggak ada aturan sama sekali. Jadi seperti perbudakan begitu, Mbak. Nah itu harus dilindungi hal-hal kayak gitu itu. Mereka juga manusia punya jam. Banyak sekali yang nggak punya jam istirahat ya. Dalam seminggu sekali nggak ada istirahat sama sekali itu masih banyak, Mbak. Ya, itu di dalam undang-undang ini diusulkan 1 hari di dalam seminggu ada istirahat buat mereka. Nah itu, Mbak. Jadi walaupun memang ada beberapa aturan-aturan di luar itu yang bisa dipakai ya aturan itu, tapi undang-undang ini urgen sekali ya, penting sekali karena di dalam proses pencegahan juga akan terjadi ya. Misalnya tadi harus ada pelaporan dia punya PRT atau tidak, harus ada pendidikan dan pelatihan buat mereka. Kemudian juga harus ada kontrak ya. Selama ini kan nggak ada kontrak secara tertulis antara pemberi kerja dan PRT-nya. Nah, kontrak ini penting sekali untuk hak kewajiban dua-duanya bisa terlindungi gitu, Mbak. Oke, Pak Ari, dalam praktiknya kan proses perekrutan dari tenaga pekerja rumah tangga ini kan ada yang melalui jasa penyalur tenaga kerja, ada juga yang secara non formal dari kekerabatan gitu ya, Pak. Apakah rancangan undang-undang ini juga dapat melindungi ya para pekerja yang ketika diabsorb gitu ya oleh pemberi kerja melalui jalur-jalur kekerabatan? Ya, sebenarnya gitu. Jadi ada draft ini kan juga dapat masukan dari banyak pihak ya, dari pemerintah, bahkan sudah ada gugus tugas namanya, Mas ya, gugus tugas yang dibentuk oleh kantor staf presiden itu, KSP, itu ada dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan sebagainya, itu sudah kasih masukan terhadap draftnya itu. Nah, untuk dua sisi itu perekrutan itu dua-duanya harus diatur, tetap harus ada misalnya kontrak tertulis. Ya, walaupun misalnya nanti persoalannya akan ada kesepakatan yang lain dalam itu nggak masalah. Tetap kita ada penghargaan ya terhadap sisi kultural masyarakat kita. Ya, karena kadang-kadang makanya kesepakatan itu penting, kesepakatan dalam bentuk tertulis misalnya, mereka bekerja kesepakatannya misalnya di dalam keluarga ya. Gajinya memang rendah tetapi misalnya dia disekolahkan, ya misalnya seperti itu ya, ada kompensasi yang lain dan sebagainya, itu ada kesepakatan begitu. Tetapi kalau misalnya lewat agen penyalur itu harus lebih strict gitu ya, harus lebih tegas, lebih detail. Gajinya berapa, haknya kayak apa ya, haknya PRT kayak apa, haknya memberi kerja kayak apa. Nah repotnya ini kan kalau lewat penyalur itu biasanya kan mereka dalam bentuk yayasan. Nah yayasan itu harusnya non profit, tetapi kita lihat justru terjadi eksploitasi ekonomi terhadap PRT dari yayasan-yayasan ini gitu loh. Banyak sekali yang mereka awal 1 bulan sampai 3 bulannya itu gajinya dipotong dan diberikan kepada yayasan penyalurnya itu. Nah makanya di dalam undang-undang ini nanti harus ada badan hukum dalam bentuk PT misalnya seperti itu. Jadi tidak yayasan nanti nggak bayar pajak dan sebagainya, gitu loh.
Jadi Harus artinya ada. Jadi memang dua sisi ini perekrutan secara langsung dan tidak langsung istilahnya begitu ya. ya. Itu akan tetap diatur dua-duanya. Jadi di rancangan undang-undang nanti juga dari Jala juga akan mencoba untuk mendorong perlindungan pekerja rumah tangga yang disalurkan lewat badan-badan yayasan yang saat ini marak untuk lebih menjamin keselamatan mereka dalam bekerja, termasuk juga pendapatan dan perlindungan hukumnya, begitu ya Pak Ari? Betul, betul. Walaupun memang direkrut misalnya saudara atau teman dari kampung, misalnya setelah Lebaran dapat, itu tetap harus dilaporkan, Mas. Karena rata-rata kalau sudah dilaporkan ke misalnya aparat setempat itu kan RT RW kelurahan begitu kan kita tahu ada WRT seperti itu, kondisinya kayak apa ya. Kemudian identitasnya kita juga tahu, nomor HP-nya dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada masalah kita bisa lapor, bisa misalnya kan ada misalnya nanti ada pelaporan rutin selama sebulan, jadi kita tahu kondisinya PRT-nya seperti apa. Kalau ada perselisihan nanti RT RW sampai kelurahan itu bisa menjembatani gitu juga kan gitu. Baik, terakhir Ya. Pak Ari, di tanggal 13 nanti usai reses, kabarnya DPR akan mencoba untuk menggelar rapat lanjutan membahas soal undang-undang ini. Dari pihak Jala sendiri ketika nantinya hadir di gedung DPR, apa yang akan coba disampaikan? Ya sebenarnya itu bahwa ini sangat mendesak ya, undang-undang ini sudah 19 tahun dan banyak sekali korban ya. Kalau kita apalagi kita sebentar lagi kan menuju 2045 ya. 100 tahun kemerdekaan kita, masa masih ada kayak begini ya, usaha perbudakan. Kemudian juga kita kan istilahnya sekarang ini istilahnya pemimpin ASEAN sekarang ini ya, Indonesia itu. Nah, kita tahu bahwa PRT-PRT di luar negeri banyak sekali mengalami nasib yang sama. Nah, itu juga mereka negara-negara tujuan juga melihat dalam negeri aja nggak ada perlindungan, bagaimana di luar negeri kita minta perlindungan negara lain gitu. Jadi kalau mau konsisten ya kita minta negara lain melindungi PRT kita yang bekerja di negara tersebut, ya kita harus melindungi dalam negeri dulu dong gitu loh. Nah, untuk itu menurut saya DPR tidak perlu ragu lagi, nggak perlu harus menunda-nunda gitu ya. Ini sangat urgen untuk segera disahkan. Pasti kan ada namanya juga ada aturan-aturan baru, nanti butuh sosialisasi ya, butuh pemahaman para pihak. PRT sendiri juga harus ada pelatihan dan sebagainya yang memahami soal ini gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Masih banyak jalan yang harus ditempuh Betul. supaya RUU PPRT ini tidak lagi ditunda-tunda, begitu ya Pak? Mestinya jadi tunda-tunda ya, karena juga Presiden Jokowi tahun lalu kan juga dengan secara sabto dan tegas gitu ya Pak Ari. Tahun ini Mas, tahun ini Januari. Iya, Januari. Presiden Jokowi juga mendorong kan untuk percepatan rancangan undang-undang ini untuk segera disahkan dan dibahas oleh kementerian-kementerian terkait. Baik, kita akan tunggu bersama ya ini. Ya. 2 minggu yang lalu menegaskan kembali, Pak Presiden menegaskan kembali maksudnya minggu yang lalu menegaskan kembali ketika bertemu dengan Komnas Perempuan tetap mendorong ini disahkan. Oke, tetap mendorong ini disahkan. Kita akan tunggu bersama juga ya Pak. Semoga ini benar-benar disahkan secepatnya karena ini urgensinya sudah sangat luar biasa ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ari Ujianto dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau Jala sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight yang baik terkait dengan RUU PPRT untuk kami semua MG listener.